Kalau nggak ada saya yang bertanya lah. Iya Pak, silakan. Gini, di era sekarang ya kan lagi rame-ramenya orang terlilit hutang terutama untuk judi slot gitu kan. Terus apalagi ya, ya intinya itulah ya. Ke arah saya pertanyaannya ke arah sana lah ya. Terlilit hutang untuk judi slot, terlilit hutang untuk misalnya apalagi kalau sekarang kan usaha usaha tapi bangkrut gitu kan akhirnya terlilit hutang. Tapi kalau usaha itu hutang produktif itu kan namanya ya. Tapi kalau yang hutang terlilit judi slot itu kayaknya itu bencana lah ya. Uh, Gimana sih trik dan tipsnya supaya tidak terlilit hutang gitu ya? Ya udah kayak gitu pertanyaannya. Iya. Terus, ya silakan. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya. Masih sama di era sekarang, yaitu ada jual beli kripto. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya akun kita itu menjadi kacau? Enggak sih. Ya, supaya kita itu mudah mendapatkan keuntungan. Karena kan kita membahas finansial ya. Nah, terima kasih. Mungkin ada itu cara bagaimana kita untung terus. Oh, biar akunnya gacor gitu. Oh, silakan. Barangkali ada yang masih ingin bertanya. Oh ya, silakan. Dalam sistem pendidikan modern sekarang kan pasti banyak tantangan buat berprestasi akademis. Nah, gimana pendidikan finansial ini bisa bersaing dengan mata pelajaran atau mata kuliah lain supaya dianggap sama pentingnya, kan dampaknya itu lebih terasa di kehidupan masa depan. Agar kayak setara dengan matkul kali ini ya. Ya, kan dampaknya lebih terasa di kehidupan masa depan. Oh. Izin menjawab pertanyaan dari Pak dosen. Pak, izin menjawab Pak. Jadi kan bagaimana tips dan triknya agar kita di zaman sekarang tidak terlilit hutang ya? Nah, di sini pada materi yang menjelaskan tentang finansial kan ada 4 pendapat pandangan para ahli ya. Nah, di situ ada beberapa trik yang ibaratnya kita itu dalam kehidupan harus mengukur dari pendapatan, pengelolaan dan penggunaan. Nah, dari situ kita harus runtut. Jika ketika pilar ini kita tidak menggunakan salah sijinya atau salah satunya itu ada yang bobrok, maka keuangan kita dalam 1 bulan kan akan hancur dalam artian tidak sesuai dengan perhitungan awal yang dikonsep. Contohnya uang 2 juta cukup untuk 2 bulan, ternyata tidak. Nah, kita bisa ditelusuri di situ salahnya di mana antara pengerengan, pengelolaan atau kita dalam penggunaan uang tersebut yang terlalu boros. Nah, di sini itu ada beberapa trik dan tips. Nah, di situ kita jika ingin membeli barang atau kebutuhan itu kita harus mempunyai prinsip. Contohnya gini, barang yang kita beli itu merupakan barang keinginan atau kebutuhan, ya kan? Nah, kalau ibaratnya kita duitnya banyak dan ya banyak lah, kalau itu keinginan nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau ibaratnya kita itu pas-pasan, nah itu kita harus memilih lah bahwasanya perbuatan ini atau barang ini sebuah kepentingan atau kebutuhan pribadi atau hanya keinginan semata. Terus yang ketiga, contohnya seperti ini, kita harus mengetahui pemasukan
kita terlebih dahulu. Contohnya harus mengukur antara pemasukan dan pengeluaran. Itu harus stabil jika kita tidak ingin terlilit hutang. Contohnya pemasukan 3 juta dalam 1 bulan. Maka kita membuat reng-rengan kebutuhannya hanya 2 juta saja. Selebihnya 1 juta itu digunakan untuk dana kaget atau uang kaget ketika ada peristiwa apa yang ibaratnya secara mendadak di situ. Iya, uang darurat seperti itu. Iya, uang darurat. Nah, selain itu kita harus juga inisiatif agar bisa-bisa pinter-pinter untuk menabung supaya seperti itu. Biasanya kan orang terlilit hutang kan karena kadang kebutuhan yang benar-benar mendesak ya. Nah, di situ perlunya kita untuk menabung, menyiapkan dana apa tadi? Target darurat, dana darurat seperti itu. Ya, terus nah, ya mungkin seperti itu. Terus nah, jadi poin utamanya agar kita itu tidak terlilit hutang yaitu kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri kembali kepada awal. Kita pemasukannya segini, maka kita pengeluarannya segini. Jika kita ingin membeli sesuatu yang wah dan terlihat mahal, maka kita menabunglah terlebih dahulu. Jangan langsung membeli, kita mencicil seperti itu. Ya kayak gitu baik boleh. Tapi kalau tadi menurut pertanyaan Pak dosen kan supaya kita tidak terlilit hutang. Seperti itulah itu kita harus bisa mengendalikan gaya hidup kita sendiri. Terus kita harus memahami prioritas antara kepentingan dan kebutuhan atau kebutuhan dan hanya sekedar keinginan mengikuti gaya hidup. Terus poin yang ketiga itu disiplin terhadap uang. Kita menerima uang terus membuat bidang uang ini 500 untuk ini, sekian untuk ini. Nah, itu mungkin lebih terkonsep agar kita dalam 1 bulan lebih enakan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak pendapat dari kami. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaannya. Ya, silakan. Oh, terima kasih Pak. Terima jawab. Benar dalam senyum sih. Coba cek. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Farid ya tentang kripto. Sekarang marak kripto ya Mas ya. Nah, kalau konteksnya pendidikan finansial itu nggak ada yang namanya gacor ya. Ya, yang ada itu bijak. Nah, ya bijak. Terus karena kripto itu tahu kripto, berarti tahu kripto. Nah, itu kripto itu resikonya tinggi. Tuh. Nah, tapi resikonya tinggi sebanding. Nah, jadi pendekatannya itu bukan cari yang gacor, tapi kita harus cerdas dan bijak. Nah, ini caranya ya. Pertama, pahami dulu ilmunya. Udah tahu ilmu kripto? Itu PR nomor 1, pahami dulu kriptonya itu kayak apa gitu. Ya, pahami dulu kripto itu apa gitu. Jangan FOMO, ya. Jangan ikut-ikutan. Terus gunakan uang dingin. Maksudnya uang dingin itu maksudnya uang yang ibaratnya kita tuh nggak pakai, kita nggak butuh. Misal kita udah kaya raya ya, terus kebutuhan udah terpenuhi, terus ya semuanya sudah terpenuhi. Ada uang yang nggak dipakai, yang bukan uang tabungan, bukan uang kebutuhan. Itu bisa baru untuk kripto karena resikonya itu kan tinggi. Bayangkan kalau kripto pakai uang kebutuhan, sekali anjlok apa kalian ya stres. Nah itu kan stres berarti kan. Oke, terus ada kripto itu dianggap bukan sebagai jangan dianggap judi ya, tapi investasi. Investasi kan mengembangkan. Nah, tapi poin pertama harus pahami dulu kriptonya, konsep kriptonya dulu. Jangan FOMO.
kayak lihat konten kreator, wah saya dapat 1 miliar dari kripto gitu kan, otomatis langsung wah saya juga pengen, padahal si konten kreator itu kan perlu ada pahami dulu ilmunya, pakai uang dingin itu. Terus nah, jadi dalam pendidikan finansial tujuannya itu bukan cepat kaya, tapi mengelola resiko dan membuat keputusan bijak. Gitu. Dari uang yang kita punya, kita kelola. Gitu. Bukan ya sebenarnya kaya juga kepengen ya, tapi dikelola dulu. Gitu. Cukup. Apakah menjawab? Atau ada pertanyaan lain? Kemudian Mas, ya izin bertanya lagi. Oke. Dalam pandangan Islam, kok diperbolehkan atau tidak? Ayo. Setelah saya baca ternyata itu mengandung unsur horor. Horor itu ya penipuan baik. Dari pertanyaan kedua muncul pertanyaan lagi. Setelah Itu tadi dijawab bagaimana kripto dalam sejarah Facebook mengandung unsur horor. Ya, izin menjawab ya Mas Syarif. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya kripto itu ada unsur horor. Horor kan itu ketidakjelasan atau ketidakpastian antara kita itu bakal akan memperoleh hasilnya, entah itu wujud atau tidak, ya kan, hasil atau tidak. Horor kan seperti itu. Nah, kalau kita ibaratnya memberanikan diri atau beretika bahwasanya horor itu tidak apa, maka itu yang haram, benar-benar diharamkan. Bahwasanya kita menggunakan horor kan ketidakjelasan. Dan itu kita bahwasanya melihatlah bahwasanya kripto itu banyak sekali madorotnya, antara penghasilan dan pengeluaran itu masih banyak pengeluaran, karena kripto itu sistemnya kita harus belajar dulu tadi ya, belajar mengetahui cara sistemnya, cara mainnya seperti apa. Jika kita itu hanya sekedar coba-coba lalu kita ibaratnya memberi pasokan 10 juta untuk main kripto, entah itu seperti apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, tadi sudah jelas ada sistem horornya. Terus yang ketiga itu termasuk kalau secara Islam mungkin ada pandangan seperti hanya kita kalau yang orang tidak tahu ya berpandangan bahwasanya itu judi. Cuman kita tidak mengetahui cara mainnya itu seperti apa. Entah itu disiasati di apa namanya ya sistemnya atau gimana. Intinya untuk kita jaga-jaga jangan ya Mas, seperti itu mungkin tidak diperbolehkan kalau itu kalau belum tahu ilmunya, seperti itu mungkin. Karena untuk jaga-jaga madorot kita ya, kemadorotan yang ibaratnya ntar kalau kita apa ya uangnya hangus ya kan, ntar bingung lagi dan pusing lah intinya. Mending jangan kalau kita nggak tahu ilmunya. Mungkin seperti itu Mas Alid. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, gimana Mas Furqan ingin nanggapi terkait kripto? Halal. Ya, kalau bagi saya itu Boleh. boleh. Karena ini kalau ini kripto ya bukan judul ya. Iya. Tidak. Ya, tahu ya. Kripto itu kan Investasi. jangka panjang. Iya. Dan apa? Juga kayak gimana ya? Ya untuk melihat hasil kedepannya, misal kita kan nabung emas di sekarang itu misal harganya 250.000 per gram. Nah, kita masukkan ke kripto itu kan mesti setiap bulan, setiap tahun bisa naik, bisa turun. Nah itu, jadi kalau bagi saya kripto kalau untuk saham atau investasi itu boleh. Tapi kalau untuk kayak hal-hal yang terkait judul itu nggak boleh diharam. Iya. Gitu. Karena saya itu Oke. Oke, siap. Ya, jadi seperti itu ya dari pandangan Mas Furqan terkait kripto. Jadi saya sendiri itu kurang paham mengenai sistem kripto. Seperti itu. Tapi kalau tadi ada sistem horornya dan ibaratnya banyak madorotnya, itu jelas bahwasannya sudah pasti itu haram. ya mungkin kalau dari pandangan ulama kebanyakan itu haram. Ya mungkin seperti itu nggih, teman-teman. Tapi ya kalau biasa tidak ada untuk mencari sumber yang lebih dalam mungkin Anda lebih tahu.
Iya. Dan hukumnya juga tahu sendiri gimana. Iya. Ya mungkin seperti itu ya. Ya, gimana Mas Farid? Sudah? Ya, Ini lanjut. Pendidikan lainnya apa pendidikan pendidikan finansial? Ya. 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 kalau ada orang yang akan berusaha, dia mau datangkan usaha lah. Ya. Tapi orang ini tuh tidak punya Modal. pertanyaannya, apakah orang tersebut itu boleh berusaha untuk sebagai modal usaha? Dan pertanyaan yang lebih khusus, boleh atau tidak menggunakan kita itu menggunakan judi online untuk Di masa akhir ya. ya untuk mendapatkan keuntungan dan dijadikan uang modal usaha. Terima kasih. Ya, tadi kan ibaratnya apa tadi membangun usaha kita tidak memiliki modal ya kan, lalu hutang. Di situ kita kan oke, hutang dibagi menjadi dua, antara kebutuhan dan bukan. Nah, kalau hutang untuk modal itu disebut sebagai hutang apa ya? Produktif. Ya, ibaratnya ya kita kan tahu ya untuk modal kan itu tidak apa. Tapi ibaratnya kalau utang yang untuk sekedar gaya-gayaan, beli baju seperti ini, ya utang. Nah, itu seperti itu. Itu yang tidak. Terus poin ya itu yang poin pertama ya, diperbolehkan. Kalau ya, terus poin yang kedua oh, sekarang judul. Itu jelas sudah diperbolehkan ya Mas. Ibaratnya kita itu sedang kesusahan dalam ekonomi, ya kan? Bukannya untuk mengembangkan, malah untuk menyepin yang tidak pasti, ya kan? Oh, pastinya di mana itu? Nah, itu seperti itu. Nah, ya intinya itu tidak diperbolehkan ya Mas, ya karena itu jelas mengandung sistem horor juga seperti itu. Ya jelas haram itu mah. Kalau orang Arab itu menamai permainan tersebut adalah totoan. Ya seperti itu. Hukumnya jelas haram, tidak hanya horor saja. Mungkin seperti itu Mas Farid. Gimana?
Oh, takonnya dihukum ya. Oke, siap. Ya. Lagi memahami. Chat. Masih di depan. Tadi terkait dengan bagaimana agar pendidikan finansial bisa sepenting pelajaran akademik di sekolah. Jadi kan ini sama pentingnya ya. Tapi supaya pendidikan finansial ini bisa sepenting pelajaran akademik, yang tadi sudah dijelaskan di strategi pembelajaran pendidikan, itu bukan dijadikan sebagai mata pelajaran baru, tetapi bisa dimasukkan ke dalam pelajaran yang sudah ada, seperti tadi integrasi dalam mata pelajaran, yaitu di pelajaran matematika ada perhitungan uang, tabungan, bunga, lalu ada di PAI belajar tentang hidup sederhana, zakat, dan tidak boros. Lalu di IPS ada tentang ekonomi. Jadi di sini siswa itu tidak merasa ada pelajaran tambahannya, tetapi tetap belajar keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajarannya juga tidak harus lebih ke praktik, bukan cuma teori. Contohnya seperti simulasi mengatur uang saku, kegiatan market day, atau menabung dengan tujuan tertentu. Jadi siswa itu benar-benar merasakan langsung, bukan hanya memahami. Intinya, pendidikan finansial itu sama pentingnya kalau diajarkan secara nyata, praktis, dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu, Mas Ijat. Gimana Mas Ijat? Dulu. Wis Ijat. Sebenarnya tanpa. Oh iya. Gimana Mas Ijat? Ditungguin ini, sudah? Wis oke. Wis tutup. Wis ngomong. Tutup. Saduk sebenarnya. Ya. Mungkin seperti itu nggih teman-teman terkait pendidikan finansial. Mohon maaf jika kelompok kami masih banyak kekurangan dan kesalahpahaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.